Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Puspita Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 401180337 dari kelas Ekonomi Syariah I. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Digital Marketing dengan sedikit menjelaskan terkait materi Big Data. Oke. Sebelum masuk ke pengertian Big Data, jadi Big Data ini itu sudah tidak asing lagi di telinga pengembang perangkat lunak dengan skala proyek yang besar. Jadi penggunaan basis data sangat diperlukan untuk dapat mengelola, menyimpan, dan memanajemen segala informasi yang berbentuk data secara terstruktur. Perusahaan besar itu membutuhkan kapasitas data sangat besar untuk menyimpan data terkait perusahaan tersebut. Oke, masuk ke pengertian Big Data. Jadi Big Data itu adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah yang besar, yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Ya, seperti sudah dijelaskan oleh Pak Nizar, jadi volume atau ukuran Big Data itu besar sekali, bahkan sampai berjuta-juta gigabyte gitu. Jadi Big Data sendiri itu merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini itu proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia, yaitu lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Nah, definisi dari Big Data juga dibagi menjadi 3 bagian, biasa disebut dengan 3V. Yang pertama itu ada volume, tadi ukuran data. Jadi ukuran data yang dimiliki oleh Big Data itu memiliki kapasitas yang besar, yang sangat besar. Jadi teman-teman bisa mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Dan yang kedua ada velocity. Itu kecepatan transfer. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data itu memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori itu apabila dibandingkan dengan yang ditulis di sebuah disk. Yang ketiga ada variety. Jadi itu bentuk pembenaran suatu data. Jadi mengacu pada kualitas data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Perlu adanya proses, jadi menghubungkan atau mengkorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol yang lepas kendali. Selanjutnya ada fungsi Big Data. Di sini ada 4 fungsi yang saya ambil. Yang pertama ada dapat menentukan penyebab suatu masalah kegagalan secara real time. Jadi menentukan dan menganalisa penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem. Kemudian dengan penggunaannya juga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penyimpanan data. Dan hasilnya itu bakal ditampilkan langsung atau secara real time gitu. Fungsi yang kedua ada pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Contohnya langsung begini. Misalnya smart city atau kota cerdas itu menggunakan bantuan kecerdasan buatan dan jaringan internet berskala besar yang mampu menghubungkan tiap sudut kota, bangunan, dan infrastruktur pendukung lain. Jadi itu keputusan cerdas dan tepat. Dan yang ketiga, mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis. Fungsi yang ketiga ini mampu untuk mendeteksi secara cepat dan tepat bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena ada kesalahan teknis.
maupun non-teknis ya. Jadi big data itu juga dapat merencanakan beberapa opsi untuk mengurangi dan mengatasi anomali tersebut dengan lebih cepat untuk membantu aktivitas bisnis perusahaan teman. Dan yang terakhir, yang keempat tuh mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Jadi penyimpanan data dengan menggunakan sistem big data juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Waktu dalam mengelola dan menjalankan sebuah operasi menjadi lebih cepat dengan transfer data di atas rata-rata sistem database lainnya. Dan juga peningkatan performa juga menjadi kelebihan tersendiri untuk mendukung pengembangan perangkat lunak di perusahaan teman-teman. Selanjutnya ada manfaat big data. Banyak sekali kemudahan yang dimiliki oleh big data dari sisi fungsinya. Nah, di sini saya akan mengambil dari bidang bisnis. Ada 3 yang saya ambil. Yang pertama, meningkatkan sistem operasional bisnis. Jadi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis yang teman-teman rintis tentu memerlukan sumber daya yang memadai. Jadi memudahkan sistem operasional bisnisnya gitu. Dan kita juga mengatasi permasalahan data dengan kebutuhan yang besar, jadi ya membantu proses operasional bisnis. Yang kedua ada Customer Relationship Management atau CRM. Dengan melakukan manajemen menggunakan beberapa fitur tambahan untuk membantu teman-teman dalam memonitoring kegiatan penjualan, menghitung rata-rata konversi, begitu. Dan yang ketiga ada mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Penyimpanan data juga sangat berpengaruh terhadap optimalisasi sebuah aplikasi. Dengan big data, proses transfer dan manajemen data berjalan lebih cepat dan akurat, lebih memudahkan. Itu. Selanjutnya ada contoh penerapan big data di kehidupan. Di sini saya mengambil pajak. Big data bisa meningkatkan pendapatan pajak. Jadi kan sekarang kesadaran masyarakat terhadap pajak itu masih kurang. Hal tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu memenuhi target seperti yang diharapkan. Jadi yang belum tahu Ditjen Pajak itu apa, jadi Ditjen Pajak itu adalah Direktorat Jenderal Pajak yang tugasnya itu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Nah, Ditjen Pajak itu dengan mengimplementasikan big data ini mampu mengambil data dari silsilah keluarga, jadi kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki agar masyarakat itu bisa tepat waktu dalam membayar pajak. Begitu. Oke, terima kasih. Itu yang saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.